warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Fibonacci Channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang layang-layang, mulai dari pengertian layang-layang, sifat-sifat layang-layang, penurunan rumus luas layang-layang, rumus keliling, soal luas layang-layang, dan yang terakhir soal keliling layang-layang. Sebelum ke materi, kita perkenalkan dulu ya. Ada saya Fitri ya, ada Dea Ananda, ada Lela, ada Putri Sri, ada Nina, dan juga ada Winnie. Yuk kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian layang-layang. Layang-layang merupakan jenis bangun datar segi empat yang memiliki dua pasang sisi sama panjang, sebagaimana bangun segi empat lainnya seperti persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Bangun datar layang-layang hampir sama dengan belah ketupat. Perbedaannya pada bangun datar, belah ketupat semua sisinya sama panjang. Layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk atau sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut serta diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Layang-layang yang dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang panjang dan alasnya sama dan berimpit. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat layang-layang. Nah, akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi sama panjang, yaitu AD sama dengan DC. Kita lihat ya. AD sama dengan DC. Nah, sama kan? Dan AB sama dengan BC. Tuh. Sama kan? Nah, yang kedua, mempunyai sepasang sudut sama besar. Jadi, sudut A ini sama dengan sudut C. Oke, yang ketiga, kedua diagonal berpotongan di 1,0 dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat ya. Oke, yang keempat, kedua diagonalnya saling tegak lurus. AC tegak lurus dengan BD. AC tegak lurus dengan BD atau DB. Oke, jika salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal yang lain, maka kedua diagonal itu saling tegak lurus. Saling tegak lurus ya teman-teman. Yang kelima, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu diagonalnya DB. Dan yang terakhir yaitu mempunyai satu simetri lipat dan satu simetri putar. Oke, kita buktikan ya, ada berapa simetri lipatnya itu. Seperti ini. Kita putar. Oke, tidak sama ya. Kita putar lagi. Tidak sama juga. Nah, jadi hanya satu ya. Selanjutnya, saya Nina Restianti akan menjelaskan mengenai penurunan rumus luas layang-layang menggunakan media atau alat peraga. Rumus luas layang-layang ini bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu dari persegi panjang dan yang kedua dari segitiga. Mengapa demikian? Karena layang-layang termasuk ke dalam bangun datar segi empat yang memiliki empat sisi. Dan layang-layang juga adalah gabungan dari dua buah segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan juga berhimpit. Langsung saja yuk kita ke yang pertama. Yang pertama, penurunan rumus layang-layang dari persegi panjang. Nah, yang dibutuhkan yaitu ada dua buah layang-layang dan juga papan. Selanjutnya, caranya kita tempelkan layang-layang ini di papan, tapi cuma satu saja. Di sini ada layang-layang A dan layang-layang B. Yang ditempelkan yang layang-layang B saja. Setelah layang-layang B ditempelkan, untuk layang-layang yang A, kita gunting semua sisi-sisinya. Setelah dipotong, layang-layang yang A, kita tempelkan setiap sisi-sisinya di sini sehingga membentuk persegi panjang. Kita tempel dengan lem.
Yang kedua juga ditempelkan. Yang ketiga kita tempelkan juga. Dan ini yang terakhir. Jadi, setelah digunting dan ditempelkan, layang-layang ini akan membentuk persegi panjang. Di sini ada diagonal A sebagai panjang dan diagonal B sebagai lebar. Jadi, rumus dari luas layang-layang ini sama dengan rumus dari persegi panjang. Jadi, luas persegi panjang sama dengan luas dari layang-layang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, dan luas layang-layang yaitu diagonal A dikali diagonal B. Nah, ini itu untuk dua buah layang-layang. Sedangkan untuk luas satu layang-layang sama dengan setengah diagonal A dikali diagonal B. Kenapa setengah? Karena ketika kita membuat layang-layang menjadi persegi panjang itu membutuhkan dua buah layang-layang. Artinya, apabila kita mencari satu layang-layang atau rumus layang-layang itu sendiri yaitu setengah dikali diagonal A dikali diagonal B, atau setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini adalah rumus dari luas layang-layang. Selanjutnya, penurunan rumus luas layang-layang dari gabungan dua buah segitiga. Untuk penurunan rumus yang kedua ini, kita hanya membutuhkan satu buah layang-layang saja. Nah, layang-layang ini kita langsung saja tempelkan di sini ya. Layang ini kita beri tanda dulu ya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Jadi, di sini ada dua buah segitiga, yaitu yang pertama ada segitiga ABD. Segitiga ABD. Dan segitiga yang kedua yaitu ada segitiga BCD. Jadi, luas layang-layang ABCD yaitu luasnya sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Sama dengan setengah dikali DB dikali OA ditambah setengah dikali BD maksudnya dikali OC sama dengan setengah dikali DB dikali OA dikurangi OC.
dalam kurung OA dikurangi OC sama dengan setengah dikali DB dikali AC. Jadi luas dari layang-layang itu yaitu setengah dikali DB ini adalah diagonal 1 dikali AC yaitu diagonal 2. Jadi luas layang-layang dari segitiga ini yaitu sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini rumus layang-layang. Rumus luas layang-layang. Saya, Winnie Aprilia Budianti, akan sedikit menjelaskan tentang rumus keliling layang-layang. Layang-layang diperoleh dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Layang-layang memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Rumus keliling layang-layang yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan A ditambah A, B ditambah B, ya, sama dengan 2A ditambah 2B, hasil dari keliling layang-layang yaitu 2 dalam kurung A ditambah B. Sekarang kita masuk ke contoh soal luas layang-layang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Putri Lestari dari kelas A2 PGSD 2019. Nah, sekarang di sini kita memiliki contoh soal yaitu diketahui layang-layang ABCD O dengan AO sama dengan 4, OC sama dengan 8, dan DO sama dengan 6 cm. Hitunglah luasnya. Nah, di sini kita memiliki layang-layang dengan titik di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, dan titik tengahnya O. Nah, setelah diberi tanda seperti ini, kita masukkan angka yang tadi yang diketahuinya. Nah, setelah diberi angka yang diketahuinya, langsung saja kita mencari luasnya. Luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita cari dulu diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Diagonal 1 yaitu yang tadi yang ini, 6 ditambah 6 sama dengan 12 cm. Dan diagonal 2, 8 ditambah 4 sama dengan 12 cm. Selanjutnya kita cari luasnya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali 12 cm dikali 12 cm sama dengan setengah dikali 144 sama dengan 72 kali 1, jadi hasilnya 72 cm persegi. Masuk ke soal kedua. Di sini diketahui layang-layang mempunyai diagonal horizontal 8 cm dan vertikal 14 cm. Langsung saja kita jawab. Kita menggunakan layang-layang yang tadi tapi sisi sebaliknya karena tadi salah pakai spidol jadi tidak bisa dihapus. Di sini ada yang vertikal dari atas ke bawah 14 cm dan ada juga yang horizontal 8 cm. Kita tulis dulu diagonal satunya itu 8 cm dan diagonal 2
14 cm. Langsung kita keluasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2, setengah dikali 8 dikali 14 sama dengan setengah dikali 112 sama dengan 56 cm persegi. Sekarang kita ke soal menghitung keliling layang-layang ya. Yang pertama ada soalnya yaitu ini ya, hitunglah keliling layang-layang ABCD. Pertama-tama kita diketahui dahulu. Panjang AB sama dengan panjang AD yaitu 10 cm. Sekarang panjang CD, panjang BC sama dengan panjang CD yaitu 15 cm. Sekarang ditanyakannya yaitu keliling. Jawab ya. Masukkan rumus mencari keliling layang-layang yaitu 2 dikali panjang AB ditambah panjang BC. Sekarang kita lihat panjang AB-nya yaitu 10 dan panjang BC-nya yaitu 15. Jangan lupa dikali 2. Sekarang 2 simpan terlebih dahulu dan tambahkan 10 tambah 15 yaitu 25. Tinggal kalikan saja 2 kali 25 yaitu 50 cm. Jadi luas keliling layang-layang ABCD ini 50 cm. Sekarang kita ke soal layang-layang terakhir ya, yaitu diketahui ada layang-layang memiliki panjang sisi 14 cm dan sisi yang keduanya itu 18 cm. Yang ditanyakannya berapa keliling layang-layang tersebut. Pertama-tama kita cari dulu yang diketahuinya ya. S1 sama dengan 14 cm. Dan sisi yang kedua yaitu 18 cm. Ditanyakan keliling. Nah, sekarang kita jawab. Masukkan rumusnya dulu, yaitu 2 dikali sisi pertama ditambah sisi kedua 2. Kita lihat sisi yang pertamanya yaitu 14 cm dan sisi yang keduanya 18 cm. Sekarang 2 dikali 14 ditambah 18 yaitu 32. 2 dikali 32 yaitu 64.
Jadi, keliling layang-layangnya yaitu 64 cm. Oke, itulah video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.